Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang bersekutu di rumah Tuhan ini, maupun ibu bapa saudara yang sedang beribadah dari tempat masing-masing, firman Tuhan di Minggu Rogate hari ini menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Saya membacakannya dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, apa jadinya bumi jikalau tidak ada lagi manusia yang berdoa? Bagaimana jadinya hidup kita tanpa doa? Tentu jawabannya pasti berbeda. Hidup yang diisi dengan doa dengan hidup tanpa doa. Hampir di tiap hari, tiap saat kita memerlukan doa. Yakobus mengatakan dalam permulaan ayat ini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Berarti doa itu berguna untuk orang yang menderita. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dari pernyataan ini, ibu bapak saudara-saudara, dapat kita simpulkan doa dan nyanyian itu adalah sarana kita mengungkapkan isi hati, keadaan hidup, dan bahkan di sana ada permintaan kita, dan dengan jujur kita membicarakan keadaan diri. Tapi pertanyaan, kepada siapa?
Kepada siapa kita berdoa? Ada doa kepada kekuatan dunia yang disebut mantra, yang memaksakan sesuatu harus terjadi dengan kehendak pemantra atau yang mengucapkan mantra itu. Tapi doa tidak demikian. Semua orang, semua pribadi diberi keleluasaan untuk menyatakan isi hatinya dan menyatakan keadaannya. Tapi yang terutama kita harus tahu, jawaban dari semua yang kita doakan kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Loh, kalau begitu, untuk apa kita berdoa? Kan Tuhan tahu bahwa yang dibutuhkan oleh ciptaannya manusia itu dari Dia sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan manusia tidak jauh berbeda dengan hubungan dengan Tuhan, itu tidak jauh berbeda dengan hubungan seorang anak dengan orang tua. Kalau ditanya, adakah orang tua yang tidak memahami kebutuhan anak-anaknya? Ada, tapi secara umum orang tua tahu kebutuhan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab untuk itu. Tapi sungguh sangat baik dan begitu luar biasa ketika seorang anak membutuhkan barang satu pensil, dia berbicara kepada orang tuanya, "Pak, Ma, aku butuh pensil. Aku butuh sepatu loh." Betapa senangnya orang tua mendengar kata-kata dari mulut yang kecil itu, dari hati yang tulus itu. Saya kira tidak ada orang tua yang memberikan kalajengking kepada anaknya atau ular jikalau anaknya meminta roti, seperti perumpamaan Tuhan Yesus itu. Orang tua tahu. Tapi ungkapan hati anak itu sangat-sangat baik adanya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, keadaan hidup ibu bapa di luar ataupun di dalam. Tapi Dia juga mau supaya saya, ibu bapa, kita semua memiliki kesempatan bahkan kesungguhan untuk berbicara dengannya. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya ucapan kata-kata dari seorang pendoa. Di doa itu seorang mau didengar oleh Tuhan, tapi kita pun harus mendengar Tuhan. Itu makanya disebut dalam bahasa Batak tangiang. Tangi, dengar-dengaran. Seorang pendoa manangihon Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Tangiang, bukan tamiang. Kalau tamiang berasal dari kata tamu, menjamu, memberi sesajen. Dari situ tamiang itu untuk yang bukan Tuhan. Tapi tangiang mendengarkan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita dalam doa itu. Yakobus mengingatkan jemaat untuk selalu berubah sikap dari hal yang tidak baik menuju yang lebih baik atau benar. Dalam nats ini disinggung ayat 16b, dan ini selalu menjadi ayat yang menyemangati ibu bapa dan kita sering. Apa yang dikatakan?
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Loh, pertanyaan, memang ada doa orang yang tidak benar? Nah dong gotang yang nina sopartigo? Ada. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada doa orang yang tidak benar. Yakobus juga menyinggung itu dalam bab 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, coba, sudah berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Kenapa? Jawabannya karena kamu salah berdoa. Di mana kesalahan berdoa? Diteruskan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kesalahan dalam berdoa. Untuk bersenang-senang. Itu doa yang tidak benar. Doa orang benar meminta sesuai kebutuhannya dan bukan hanya untuk hawa nafsunya. Saya kira kita setuju. Seorang anak berdoa, diajari makan, berkati makanan ini. Kalau sampai seorang anak kecil yang masih berumur 5 tahun berdoa, Tuhan jadikan aku jadi direktur hari ini. Artinya berdoa sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing. Orang belajar minta hikmat dari Tuhan. Orang mencari pekerjaan minta sesuai kebutuhanmu. Tapi jangan dihambur-hamburkan. Jangan hanya untuk memenuhi keinginan diri dalam hal keinginan-keinginan yang tidak baik. Pendeta juga harus berdoa. Tapi doanya bukan jadi presiden. Coba saya berdoa sekarang, ya Tuhan, berikan aku jadi presiden hari ini. Masih relevan gak ibu bapak? Tidak relevan. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan jadikan aku jadi pareses, oh relevan. Relevan. Tuhan berikan aku jadi menteri, oh sudah ada yang membidangi itu. Artinya kita masing-masing meminta sesuai kapasitas kita. Di pabrik, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bekerja dengan baik dan tulus, supaya pekerjaan ini menjadi ibadah, supaya buah tangan yang saya kerjakan ini berguna bagi orang lain. Karena apa kita di dunia ini adalah saling melayani. Ibu bapak, orang tua berdoa bagaimana? Ya Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kebaikan bagi anak-anakku. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya, Tuhan beri kekuatan untuk papa mama bekerja. Sesuai kapasitas masing-masing. Maka tidak sia-sia seperti yang dikatakan dalam Lukas 11 ayat 9 dan Matius 7 ayat 7 itu, mintalah, carilah, ketoklah. Itu sangat jelas. Dalam Matius 7 ayat 7 saya bacakan, sekalipun ibu bapak sering mendengar ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Mencari apa? Mencari kebutuhan kita di dalam Tuhan dan mengetok yang pintu sehingga Tuhan membukakan bagi kita kesempatan itu. Dan luar biasanya Tuhan itu menjawab sesuai dengan kebutuhan ibu bapa, saudara-saudara. Di Lukas 11 ayat 9 hal yang sama dikatakan oleh Yesus. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dunia sedang bermasalah, mintalah kepada Tuhan. Kita sakit, menurut Nats Yakobus ini, mintalah, berdoalah kepada Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya apa? Supaya berdoa untuk kita. Penatua yang dimaksud di sini tentu para pelayan-pelayan Tuhan. Baik sintua, Bible Pro, diakones, pendeta. Mintalah. Memanggil Roma Johama maksud Tuhan nami, Roma Johama makbadita nami. Sekalipun memang kehadiran para pelayan tidak harus selalu dipanggil. Boleh datang dengan sendiri ketika jemaat dalam keadaan sakit. Tapi harus ditanya, apa memang kehadiran kami boleh? Harus disepakati juga waktunya. Karena memang kita harus menghargai waktu. Karena orang Batak ini kadang dalam bertamu bisa tidak menghargai waktu. Itu harus kita akui. Saking dia sangat menghargai yang mau dikunjungi, 2 jam sebelumnya dia sudah datang di rumah itu. Itu sangat mengganggu. Orang tuan rumah masih siap-siap entah keluar entah kemana, atau memakai whip. Waktu Indonesia Batak, karetnya sangat elastis. Masuk jam 4 sore, hadir jam 4:30 atau jam 5. Dan ini menjadi pokok-pokok perhatian. Saya kira ibu bapak mengetahui itu. Etika bertamu itu, jangan kecepatan dan jangan terlambat. Mau lupa atau pudi baru tu jauh di dongan, kecuali nunga sepakat tian akan mengganggu. Coba bayangkan orang belum mandi masih udah datang tamu. Sebenarnya bukan tidak menghargai, saking menghargainya. Karena tulang bagi Tuhan juga kadang begitu. Ada seorang bere yang saking hormatnya sama tulangnya, begitu tulangnya ngomong, bere, lau jangan putusan, oh lu tulang, belum dicerna, dan dia jalan ke pintu, dia bingung, dia balik lagi, ayah harus tahu nakit tulang nih dok mi. Artinya orang-orang yang memiliki kasih sayang bukan berarti kehilangan cara berpikir, penataan waktu, dan kepedulian. Memiliki hubungan dengan Tuhan juga demikian. Kita harus memiliki kapan saya bertemu dengan Tuhan. Setiap saat kita dapat bertemu dengan Tuhan. Tapi memang ada waktu khusus yang harus kita pergunakan bertemu dengan Tuhan.
Seperti Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, tutup pintu kamarmu. Maka si Mongol selalu mengatakan, berdoa itu tidak disuruh tutup mata katanya, yang disuruh tutup pintu. Ibu bapak saudara-saudara, kenapa kita harus tutup mata saat berdoa? Untuk fokus. Kita fokus menyerahkan diri kita, melipat tangan dan merendahkan hati, bahkan berlutut, karena yang kita temui adalah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Dan benar-benar kita mengeluarkan dan menyatakan isi hati kita. Maka saat Tuhan berbicara, saat Tuhan menyatakan apa yang layak kita lakukan, itu juga menjadi bagian dari doa. Supaya fokus mendengar. Jadi saya mengingat waktu kecil kalau orang tua berbicara, ada anak makan permen, belakang, orang mengalangi permen, dosi tanya kuata, maguta-puta pamangammu. Artinya perlu konsentrasi mendengarkan orang tua. Kita juga perlu konsentrasi berbicara dengan Tuhan. Itu juga bagian dari doa. Tidak ada doa tanpa jawaban dari Tuhan. Itu sudah ibu bapak tahu. Tuhan selalu menjawab doa kita. Apakah ya hari ini atau tidak? Atau kita disuruh menunggu? Kenapa ya? Karena memang yang kita butuhkan saat itu benar-benar sangat kita butuhkan. Kenapa tunggu? Karena mungkin masih memerlukan waktu, kesabaran. Dan ada mengatakan tidak. Kenapa tidak? Itu tadi yang di Yakobus. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berdoa. Dan di dalam doa itu menurut nas ini membawa kesembuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ini sudah terjadi ibu bapak di tengah-tengah kehidupan manusia. Bagaimana segerombol manusia mengangkat orang sakit ketika Yesus diam di satu ruangan. Ternyata semua pintu telah padat. Mereka berusaha menurunkan orang sakit dari atap. Itu juga bagian dari doa. Kesungguhan dari setiap orang membawa saudara yang sedang sakit ke rumah sakit. Itu juga bagian dari doa. Karena kita tahu tenaga medis memberi perhatian. Kesungguhan dari orang-orang baik membawa orang-orang yang terbatas ke gereja. Hanya kesempatan ini saya tidak melihat selalu ada anggota jemaat yang bisa datang ke gereja sekalipun dia sudah duduk di bangku atau kursi roda. Bagaimana dia datang ke gereja? Tentu karena ada orang baik yang mau mengantar dia, memboncengnya, membawa kepada Tuhan. Itu juga bagian dari doa. Ibu bapak saudara-saudara, banyak praktek hidup yang dapat kita lakukan, pertanda kita bagian dari doa. Lalu dikatakan, orang-orang yang mau berdoa itu, baiklah saling mengaku dosamu, supaya kamu sembuh. Dalam ayat 16, saling mengaku dosa. Ini luar biasanya. Orang yang mau berdoa bagi saudaranya dan bagi siapapun, berguna untuk dirinya dan berguna juga untuk orang yang didoakan.
Coba dulu kita punya musuh yang sangat kita benci, mungkin ada. Atau yang sangat membenci saya, kalau kita tahu. Coba dulu duduk sebentar dan menyebut namanya dalam doa. Pasti akan terjadi ketenangan. Dengan doa kita mengampuni, dengan doa kita memaafkan. Dan dengan doa itu juga kita memiliki semangat baru. Karena orang yang menyakitimu itu juga perlu didoakan. Berdoalah. Kemarin kami masuk Naposo Bulung dengan topik pengampunan. Dari pertemuan itu mengemuka, ternyata mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita, itu bagian doa. Mengampuni orang lain bukan hanya berguna untuk dia, tapi untuk orang yang mengampuni itu. Ternyata orang yang mengampuni, tingkat stresnya akan berkurang. Kolesterolnya juga tidak akan tinggi katanya. Orang yang mau mengampuni akan memiliki imun yang lebih kuat. Maka saya selalu berpikir, jangan-jangan saya kurang mengampuni sehingga suara saya suara 7 bulan terganggu. Bisa jadi loh, tanpa disadari. Artinya jadi masalah psikologi, tidak menyadari dan perlu digali. Kalau ada sakit hati, mari kita gali, mari kita berdoa, karena ternyata itu juga memulihkan siapa yang mau berdoa. Luar biasa itu, saya pikirkan betul juga. Dengan doa itu kita mengampuni. Dengan doa itu kita membawa kesembuhan. Dan dengan doa itu juga kita beroleh kekuatan. Jadi semua menjadi baik. Di awal khotbah ini saya bertanya, bagaimana dunia ini jikalau tidak ada lagi pendoa? Jawabannya, coba keadaan kita sekarang demikian, boleh duduk. Bagaimana COVID-19 telah mendera hidup kita selama 2 tahun lebih, tapi bisa kita lewati dengan baik. Kenapa Ibu Bapak? Karena masih banyak orang-orang yang suka berdoa di tempat-tempat yang terbuka maupun di kamar masing-masing. Alana torop do pejolma partangi yang di portibio nakamang do inang ubahe margugu hita satu nuaing. Sama seperti hidup ibu bapak saudara-saudara. Kenapa bisa duduk di sini? Karena doa orang tua kita. Kenapa anak-anak kita dapat melangkah ke depan? Bagaimana mereka dapat melangkah? Kita juga diharapkan berdoa untuk mereka. Bagaimana bumi ini tertata sampai sekarang? Karena masih ada orang yang suka berdoa. Bagaimana generasi milenial ini akan maju ke depan? Tugas kita sekarang berdoa untuk mereka. Bagaimana dunia ini dipulihkan? Doa ibu bapak saudara-saudara. Seperti dalam nats ini dikatakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Betul enggak? Masih yakinkah kita akan doa kita? Secara pribadi saya masih yakin. Berapa orang yang sakit yang tercatat di buku acara itu setiap minggu, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang sedang pemulihan itu dicatat.
Kalau kita doakan, mereka juga mengalami pemulihan. Sekalipun kita berdoa di gereja ini atau di rumah masing-masing, Ibu Bapak, masih doa kita masih didengar oleh Tuhan. Berdoalah untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit ini. Berdoalah. Memang tidak harus selalu spektakuler. Begitu kita katakan langsung jadi. Tapi doa-doa dari anak-anak Tuhan masih berdampak, Ibu Bapak. Apalagi didorong oleh iman. Yesus pernah mengatakan bagi halayak ramai, jikalau imanmu ada sebesar biji sesawi, maka gunung itu pun dapat kamu pindahkan. Coba bayangkan, mana mungkin? Mungkin. Sekalipun itu sebagai kritik untuk perilaku keimanan pada masa itu. Seakan-akan dekat dengan Tuhan, padahal tidak. Akhirnya Yesus mengatakan, jikalau imanmu ada sebesar biji sesawi, gunung itu pun dapat kamu pindahkan. Jangankan gunung, Ibu Bapak saudara-saudara, pulau pun dapat dipindahkan. Jangankan pulau, bumi ini pun dapat dipindahkan. Beratus tahun, beribu tahun ke depan, kalau orang beriman mempergunakan iman itu dengan ilmunya. Sedangkan orang-orang yang tidak jujur dapat memindahkan tanah dari satu pulau ke tempat lain. Doa orang beriman itu ibarat dinamo starter yang kecil juga kunci truk, kunci kontainer itu mesin hidup, lalu mampu menarik kontainer besar. Memakai akal budi, memakai hati, tulus berdoa. Sekali lagi, jangankan gunung, pulau juga dapat dipindahkan. Jangankan pulau, bumi, tempat manusia juga bisa pindah. Tapi satu catatan, dalam iman, dalam kerendahan hati, bukan seperti Nimrod teknokrat itu yang di Babel, tapi seperti Nuh, pemilik galangan kapal itu. Pada zamannya, dia mendengar perintah Tuhan dan selalu berdoa, maka bumi ini pun diselamatkan. Demikian Yesus yang selalu berdoa siang dan malam, sehingga kita pun beroleh keselamatan. Demikian orang tua kita masing-masing yang selalu berdoa buat ibu bapak dan saudara-saudara, dan bagi saya juga. Maka kita memiliki semangat hidup dan kekuatan. Mau sembuh, berdoalah. Mau hidup, berdoalah. Mau menerima pengampunan, berdoalah. Tapi doa itu di dalam ketulusan. Selalu kita mengingat perkataan Yesus. Ketika dia berdoa banyak hal, dia selalu mengakhiri, kehendakmu jadilah. Jadi doa kita adalah doa yang berisikan kehendak Tuhan. Maka kesembuhan nyata, hidup nyata, keampunan itu nyata. Mari kita bawa ke rumah masing-masing, ibu bapak saudara-saudara. Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada menuntunmu. Sakit, minta kesembuhan.
Mau jodoh? Minta. Mau pekerjaan? Minta. Mau keluarga yang rukun? Minta dalam doa kepada Tuhan. Mau negara ini baik? Mari kita sama-sama berdoa untuk para pemimpin kita. Mau bumi ini damai? Mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya para pemimpin di dunia ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kedamaian dan keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan menyertai keluargamu. Tuhan menuntun anak-anakmu. Dan Tuhan juga menyertai orang tuamu jikalau masih ada. Tuhan menyertai saudara-saudaramu. Dan Tuhan menyertai kita semua. Amin.